Halo Alan, selamat siang. Halo, Halo, apa kabar Alan? baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, kita mulai kelas hari ini ya. Nah, Kada akan share screen dulu. Oh ini kan Daud baru baca WhatsApp-nya. Udah berkemahnya. Gimana berkemahnya? Seru nggak? seru. Seru, apa yang seru? Bisa kumpul sama teman-teman. Bisa kumpul sama teman-teman. Main apa sama teman-teman? Ya, kayak tali temali, terus Kali masak. teman, masak. Ada lagi? Oh masak. Iya, Gimana? Masak gimana maksudnya? lomba masak buat Lomba kayak, masak? iya buat juri. Pakai kompor gitu masaknya? Iya, pakai kompor portable. Kompor portable. Terus yang menang masakannya apa? Apa ya? Lupa. Emang kalian pada bisa masak apa pakai kompor portable? Itu bukannya buat mie doang ya? Kan bisa buat yang lainnya. Kayak masak jagung, bisa. Buat Kamu masak sayur, bisa. kamu masak apa? Masak jagung. Kamu jagung diapain? Jagung digoreng. Bakwan jagung maksudnya. Enggak, kayak gimana gitu. Jagung goreng? Iya, Emang ada jagung goreng? Jagung goreng, iseng buat kayak, setahu Kak Daud, jagung tuh dibikin sop. iya kan Dibikin juga, sop, kalau enggak dibikin bakwan. Kamu jagung goreng tuh gimana? Gini, iya sih, lebih tepatnya kayak gitu, tapi beda. yang kamu diapain? Itu cuma hasil eksperimen sih, Ah, nyoba-nyoba buat emang, terus gimana kamu rasanya? Itu enak nggak? enak. Oke, kalau enak. Sip, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita masuk ke dalam modul satu pelajaran 2. Ya, sini kita akan belajar mengenai yang namanya variabel ya. Variabel itu apa sih? Pernah dengar nggak, Alan? Variasi. Variabel pernah dengar? Enggak, enggak pernah. Enggak ya. Jadi variabel itu kayak kotak. Misal nih, kita punya aplikasi gitu ya. Aplikasinya kita jualan tiket. Si Anderson ini beli tiket di aplikasi kita. Dia beli 18 orang, satu tiketnya 19,90. Yang mesti dibayar Anderson berapa? Kalau dia Hmm, beli 18, harga satu tiketnya 19,90 berarti diapain? dikali. Dikali. Jadi nanti total yang Anderson perlu bayar tinggal dikali. Hmm, Nah, bayangin ini cuma satu penumpang doang. Alan mau liburan, Kak Daud juga mau liburan ya. Semua orang beli gitu ya tiketnya. Nggak mungkin kita ngeprint setiap ada yang beli. Makanya kita butuh template atau kode universal atau kotak tadi. Tempat nyimpen namanya variabel. Ya, ya, yang ini kita skip aja ya. Ini udah kita review. Nah, kita sekarang masuk ke dalam variabel. Jadi variabel itu apa sih? Variabel itu intinya kamu punya nama sama dengan sama nilainya. Jadi ketika Alan pengen ngeprint variabel hours, ya, yang kamu dapat adalah nilainya, yaitu 6. Kalau kamu panggil variabel minutes, berarti yang kamu dapat adalah dua. 42. Betul. Gampang ya, variabel itu. Jadi yang namanya variabel, kamu punya nama, tanda sama dengan, sama nilai. Ketika kamu panggil nama variabelnya, kamu dapat nilainya. Ternyata ada dua nama variabelnya. Yang didapetin itu 7,5, bukan yang 6.
Kenapa Alan? Tahu nggak alasannya? Kenapa bukan yang 6? Tapi dapat yang 7,5? Nggak tahu. Karena kita inget ya aturan yang waktu kemarin awal urutan. Jadi dia ngambil yang paling baru. Karena hours yang paling bawah, jadi nilainya ngambil yang terbaru. Nah, nama variabel itu nggak boleh terlalu pendek sama nggak boleh terlalu panjang. Karena Alan pengen panggil lagi. Jadi nanti Alan bikin nama variabel itu dua kata atau satu kata aja. Kalau dua kata kan ada spasi. Nanti kasih underscore aja ya. Gitu. Nah, ini Alan bisa lihat ya. Loh kok yang satu pakai tanda petik, yang satu angka. Namanya tipe data. Jadi ada tiga, ada bulat, desimal, sama string. Kalau yang angka itu ada bulat, ya, integer. Kalau yang desimal atau koma, ya titik, itu float. Nah, kalau string, apapun yang dikasih tanda petik itu jadi teks. Ya, kita punya program untuk menghitung gaji karyawan. Dia gaji hariannya 1.000, bekerjanya 22. Variabel total gaji harian kali hari. Berapa nilai variabel total? Alan, 22.000. 22.000. Gampang ya. Tinggal kita masukin aja. 1.000 kali 22. Ternyata kita update gaji hariannya 500. Berarti variabel total berapa? Variabel total. Berapa ya? Bentar. Berapa kali berapa aja coba? 22 kali 500. Iya ya, jadi 500 kali 22. Gitu. Jadi 11.000. Gampang ya? Oke, itu aja variabel. Ada pertanyaan dulu nggak, Alam? Enggak. Sementara Kalau belum. nggak, sementara belum. Kalau belum ada, tolong share screen ya. Coba Alam share screen dulu. Terus dibuka, linknya masih nyimpan nggak? Enggak. Nggak ya? Wait, kado share. Hmm, Bentar. Eh, ini gimana ya? Ya, Alan boleh klik link yang ada di chat Zoom. Ya aku pencet. Nah, oke. Berarti libur sekolahnya sampai kapan? Sampai tanggal 22 Juli. 22, wah, lama banget ya. Sebulan lagi. Masih Iya. ingat nggak username-nya? Besar semua apa kecil ya? Lupa. Kecil semua. Ini tampilin di layarmu ya. Oke. Kamu tinggal ketik ulang aja. Salah. Nah, ini for the username and this one for the password ya. Oke. Nah, kita buka yang course-nya. Alan, Yang mana? course-nya kamu klik yang ini. Wait, ini ya, yang course. Oke. Mhm. Terus kamu buka yang nomor atasnya dulu. Kita masih di lesson 2 ya. Nomor 3.
Oke, coba Alan pilih ya jawabannya. Itu ternyata yang benar atau variabel bisa terkecil. Ini jawabannya ada tiga. Benar. Dua lagi. Ini satu Benar. Benar, benar. Satu lagi. variabel adalah data yang memiliki nama sendiri untuk membuat suatu variabel. Ini mungkin Ah, bukan ya. Mungkin kamu berarti memang bukan. Nama original tuh maksudnya kalau nilainya Alan, berarti nama variabelnya Alan juga. Enggak. Ya. Kalau nilainya Alan, nama variabelnya nama. Itu ya. Berarti yang ini. Oke, udah dijawab Alan. Kalau dibaca lanjut. ini namanya ya. Salah. Salah satu angkutan terbesar terbang Jepang yang sebagai momentum meski cukup pesawat tapi tim Udah. Nah, berarti karena dia teks harus kasih tanda petik. Ya. Awal biopil. sama akhirnya. Oke. Anda Mm-mm. Tanda petik, petik satu aja boleh. Gitu. oh nggak mau sih. Hmm. Nah, kita punya variabel total sama dengan orang. Gak ada ya variabel orang ya, adanya banyak orang. Berarti kamu tambahin.
Jadi banyak underscore orang. Yes, ini diganti ya. Banyak underscore orang. Banyak. Eh, ya. Mhm. Ini Mhm. Harga, nggak ada juga. Adanya harga underscore tiket. Berarti harga underscore tiket. oke underscore. Mhm. Terus tinggal kita print. Nah, ini kan ada pemandu strip Smith. Gimana cara panggil Smithnya? Di baris 5, panggil nama variabelnya. Jadi setelah koma, kamu panggil nama underscore keluarga. Nanti dapat Smith. Ya, setelah koma. Berapa mah? Berarti Mhm. Nah, nama underscore keluarga. Ini ya, nama nama variabelnya. bentar. Oh nggak mau ya. Yup, setelah tanda petik. Kamu kasih tanda panah aja. Nah, Nama underscore keluarga. mhm. Terus, ini samain ya. Eh, nah, ini sama ini tanda petiknya. Nggak bisa beda ya. Ini tanda petik satu, tanda petik dua harus sama. Oke. Jadi tanda petik satu aja. Tanda petik duanya hapus aja berarti ya. Sip. Oh, udah bener. Coba di checklist. Mana ya? Ditutup buku tugasnya. Oh, udah lupa. Libur panjang. Checklist. Belum benar tapi lihat coba buku tugasnya. Oh, ini ada titik duanya ya. Harga pakai titik dua. Kasih titik dua dalam tanda petiknya ya. Nih. Oh oke. Teman ini berarti di sini ya. Iya, di situ. Udah, checklist. Mantap. Lanjut nomor 5. Ini apa? Angin terjasa. Hmm. Hmm, Berarti baris 3 nih yang salah. Spasinya ya. Harus sejajar semua. Kita udah punya variabel total. Tapi nggak ada nih variabel totalnya. Berarti di mana? Di baris 5 kita buat. Total sama dengan, ya. lima teman. Nah, udah. Ini rumusnya ya, buat dapetin programnya. Coba boleh kamu checklist. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak, Alan? Masih bingung sama yang total sama harga-harga kayak gini tadi terus. Oh, masih bingung yang ini. Iya. Iya, nah ini tuh kan rumusnya ya. Kita tuh kan pengen ngehitung harga totalnya berapa. Di soalnya udah dibaca belum? Coba kamu udah baca belum? Kamu baca dulu. Untuk dulu Ntar kasih tahu ya, soalnya mau ngapain ya. udah. Soalnya mau ngitung harga total. Ya, ada berapa? Dua dewasa, terus 31 anak-anak. Harga tiket dewasa 3699. Ya udah, ini dewasanya udah ada dua, anaknya 31. Harga dewasanya udah ada. Harga anaknya juga sama. Udah, berarti yang harganya totalnya dewasa kali harga dewasa, anak kali harga Mana? anak. Inilah
rumusnya ya. Dewasa kali harga dewasa tambahin harga kali anak. Nah, rumus ini kita simpan ke dalam variabel. Untuk apa? Bisa kita panggil. Ya, masih ada kebingungan? Udah. Udah enggak ya? Coba nomor 6. Kerja nomor 6. Udah, ini bisa langsung diklik aja. Nah, coba. Ini Rumus. Alan coba kerjain dulu sendiri. Rumus. Sudah? Udah dibaca ya? Berarti rumusnya gimana buat ngitungnya? Pakai apa mas? Ini harga asuransi buat satu orang. Berarti kita jumlahin dulu semuanya ya. Kan kita pengen ngitung berapa yang perlu dibayar satu keluarga. Satu keluarga ada 3 orang. Berarti rumusnya gimana? Rumus. Oh, Jumlahin dulu semua. Ya, yang ini satu orang. Dikali dikali 3. 3. Iya, nanti dapat deh totalnya. Berarti kamu kurungin dulu di sini. Kurungin, Udah. buka kurung, tutup kurung. Nah, ini di dalam kurungnya kamu jumlahin dulu semua. Ya, bagasi, tambah transport, tambah kesehatan, tambah paspor. Nggak usah pakai angkanya, kan kita udah punya nama variabel. Jadi panggilnya nama Oke, bagasi berarti. variabel. Apa? Jadi sebutannya pakai apa? Pakai nama variabelnya. Bagasi, tambah transport, tambah kesehatan, gitu. Oke. Oh nggak mau sih mesti tambah. Udah. Udah, tinggal diapain Udah. tadi rumusnya yang kita bahas? Di- Dikali, Dikali 3. dikali orang, ya 3. Berarti di luar tanda kurungnya, Di luar ada kurung berarti. dikali orang, gitu. Kali. Ya, ini. Iya, gitu. Tinggal kamu print deh kayak di gambar nih, Alan. Print dulu harga dari asuransi keluarga.
Berarti di, di enter ya? Di enter. Apa? Ya, di enter. Print. Dibuat kayak gini ya. Mana kada tulisin di layar kamu ya. Kalau bingung berarti kamu buat kayak gini aja. Nah, diikutin kayak di gambar ya. Oke. Udah. Sudah? Udah, tinggal kamu checklist cobain. Nah, coba dilihat ada pertanyaan dulu nggak codingannya? Nggak ada? Apa? Apa? Ini lanjut. Oh, nggak ada. Ah, Oke, lanjut ya. Kalau lanjut, Kak Daud akan coba share screen untuk materi yang kedua. Nah, kita udah belajar yang namanya variabel. Sekarang kita belajar yang namanya data yang masuk. Ya, kamu punya akun YouTube nggak, Alan? Akun YouTube atau akun sosmed? punya Punya ya. Kalau kita punya akun YouTube atau sosmed, kita harus masukin apa? email, Email sama password. sama password. Gimana tuh caranya bisa bikin program yang masukin email dan password? Pakai yang namanya input. Jadi kalau kamu panggil input, terus ada teksnya, ya, dia nanti akan muncul teks yang di dalam tanda kurung. Terus kamu akan masukin datanya dulu, gitu, ya. Sama yang kota juga kan ini dua kali input, berarti inputnya dua kali. Nah, kalau kamu masukinnya di sini Anderson, ya udah nama keluarga jadi Anderson. Pas kamu panggil lagi, ya nama keluarganya sesuai yang di input, gitu. Jadi kamu bisa masukin pakai keyboard ya. Nah, jadi fungsi input ini kamu pakai input, terus teks yang ditampilinnya apa, lalu disimpan dalam variabel. Nah, misal kamu punya variabel tambahan jasa, terus dimasukin sama kamu angka 300. Berapa variabel total nilainya, Alan? 200. Gimana tadi? Kamu punya variabel tambahan jasa, terus Iya, kamu disuruh input, kamu ketik angka 300. Variabel total 2.500 tambah tambahan jasa. Berapa nilai variabel total? 2.800. Harusnya ya, tapi ternyata loh kok error? Ternyata kalau kamu pakai input, dia jadinya teks. Teks tambahin angka, nggak bisa, error. Makanya kamu perlu rubah ke int. Jadi asalnya teks 300 itu dia pakai int berubah menjadi angka 300. Nah, jadi sekarang bisa ditambahin sama yang kamu bilang tadi. Jadi 2.800. Syaratnya ada INT ya. Gitu. Oke. Sip, ada pertanyaan dulu Alan? Belum. Belum? Kalau belum boleh di-share screen ya. Kita lanjutin lagi latihannya. Mana? Kamu klik aja tulisan putih ini. Mana? Ini nih. Diklik yang ini, Ini. buka yang nomor 4. Oke, coba kerjain dulu.
Ada tiga ya, wait, wait. Ada empat jawabannya. Benar. Bisa menulis tinggi untuk bangunan di dalam tanda kurung dan Bukan. INT itu merubah angka ya, bukan memasukkan. hmm, Memasukkan itu input. Tiga lagi ya. Yes, ini yes. Satu lagi. Yes. Oke, mantap. Udah bisa dijawab. Enggak. Ini enggak. Kan empat jawaban. Yang ini enggak. iya. Sip, lanjut.
Oke, coba dibaca dulu. Nama belakang. Jadi kita pengen masukin data ya. Nah, cuman kita nggak dapet ya. Adanya apa? In, Input. input. Berarti kamu ganti jadi input ya. Ini ditempelin aja ini. Mm-mm. Ini juga sama. Semua yang di dalam tanda kurungnya harus ada tanda petik. Berarti kasih tanda petik ya. Awal dan akhirnya ini awal, tanda petik. Gitu. Dah. Nulis namanya Hmm. sudah petik apa sebelumnya? Udah, ini udah benar. Kamu tinggal tutup buku tugasnya, terus kamu tinggal checklist. Nah, ini nih. Jadi kamu bisa nge-input di sini. Ya kamu ketik namanya, misalnya Alan. Gak perlu sama kayak di soal. Ini Alan aja coba. Ya, Eh, ya bisa dinonaktifin nggak? tiba-tiba kayak gini. Oke, bentar. Kado share screen, ntar kamu share screen ulang ya. Coba share screen ulang, Alan. Nah, diketik di situ. Di sini diketik. Ketik Ah, nama kamu. Nama belakang kamu ya berarti. Nama belakangnya apa? ini. Azami. Oke, di enter. Nah, negaranya di mana? Mm-mm. Masukkan musimnya. Sekarang musim apa? Musim kemarau. Nah, jadi kalau kamu tutup buku tugasnya, ditutup dulu. Lihat ya, Azami, Indonesia, musim kemarau. Karena kita simpan dalam variabel dan bisa dipanggil lagi. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Tuh, ada Lanjut. Nomor 5. penetapan. Itu dikasih tanda petik lagi berarti ya. Ya, nah, ini. Oke. Ini dikasih kurung ya berarti ya. Itu kasih kurung, betul banget ya. Alan, pintar. Salah. Nah, terus udah, ini udah nggak usah diapa-apain lagi, udah bener. Dia tinggal kasih koma aja. Yang ini kurungnya dihapusin aja. Dikasih koma. Kasih koma, iya, tanda koma. Bentar.
Nah, ini tinggal kasih, ini kan input nih, harus Ya, dirubah juga ke INT sama. Berarti di enter garis baru, hari sama dengan INT hari. Kayak gini ya, gender berarti di enter. hari sama dengan Sama dengan INT hari. gender. Gini, Yes, benar. Udah, boleh di checklist ya, Alan. Cobain. Oh ini kurung tutupnya kelebihan. Checklist ulang. Hmm. Masukin lagi, ini harus angka ya. Berapa satu malam di hotel? 100 gitu misalnya, $100. oh, eh itu ada spasinya nggak? Coba checklist ulang. Angka aja ya, 100 doang. Enter. Eh, oh iya. Ini nggak usah kasih udah, tanda petik, Alan. Yang harga hotelnya ya. Tanda petiknya hapus aja. Karena kan dia oh, variabel ya. Nah, boleh di checklist. banyaknya hari kunjungan. Apa? Berapa lama dia mengunjunginya? 5 hari gitu ya. Masukkan angka aja berarti. Harus angka aja. Di enter. Nah, jadi totalnya 500 yang dia perlu bayar. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Yang ada. Nggak ada, lanjut nomor 6 ya, Alan ya. Masukkan hari ketiga. Hmm, Nah, berarti kita input, terus kasih INT. Sama juga ya, input kasih INT lagi. input. Gini ya, kalau agak lupa ada drop ya di layarnya Alan, berarti dibuat seperti ini. Kayaknya keaktifin lagi pulpennya ya. Oh, keaktifin nggak? Bisa nggak? Udah, udah, udah. Ah, oke. Kado share screen dulu ya. Nah, coba kamu share screen ulang. Ya, Ini ya. Nanti kita bikin input lalu di INT. Harga input, terus harga INT gitu. hmm, M-nya kapital ya, Alan. oh iya. Eh,
Udah. Udah. Nah, berarti tinggal kita buat. Ya, ini programnya dari harga 15.000. Terus ini 350. Nah, berapa nih harganya berarti jadinya? Diapain? 15.000 sama 350. Dikurangin. Dikurangi doang ya. Berarti nanti kamu bikin harganya sama dengan harga kurang bonus. Gitu. Ya, Oke. di bawahnya. Bentar. RP Sentuhan. Terus diapain? Tinggal Di kita print ya. Ini kayak di gambar. Kita print berarti. Coba bawahnya. buat spek. Hmm? Bawahnya. Ya, di bawahnya. Oke. Ya, pardon. Rasanya udah banget. Sama dengan harga setelah diskon berarti Kenapa? ditulis. Ditulisnya harga setelah diskon. Iya, nggak perlu pakai sama dengan. Langsung aja kurung buka, sama dengannya hapus. Langsung kurung buka, langsung tanda petik. Diikutin kayak di gambar. Oke. Udah kak. Titik dua. Nah, buat kita panggil angkanya gimana berarti alat? Ini kan ada angkanya. Gimana ya? Berarti panggil variabel Variabel harga. Ya, kita tinggal panggil variabel harganya. Gimana cara panggilnya? eh, harga kurang. Berarti, ya udah benar. Untuk panggil di dalam printnya gimana? Berarti Cuman setelah tanda petik, kamu bikin koma. Setelah tanda petik ya, di dalam tanda kurung. bentar. Koma. Harga. Gitu. Ya. Oh, udah bisa di checklist ya. Harganya bebas 1.000, terus bonusnya 100 gitu. Jadi 900. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Ada? Kalian ada pertanyaan dulu? Belum ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, Kak Daud mau share screen lagi ya. Kita sudahi latihannya. Kita masuk ke rangkuman. Sorry, bukan yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi hari ini Alan udah belajar apa? Udah belajar tentang variabel. Jadi variabel itu apa, Alan? Data type yang disimpan dalam itu apa tuh? Apa ya tadi? Variabel itu kotak, tempat nyimpen gitu ya. Jadi apapun yang bisa disimpan nilainya itu dalam variabel.
ya. Tipe data tadi ingat aja, ingat apa aja? Ada tiga ya. Ada integer, ada desimal, sama ada string. Ya, gitu. Oke, sip itu aja Alan. Alan ada pertanyaan dulu nggak sebelum kelasnya kita tutup? Enggak ada. Ada? Apa Enggak, pertanyaannya Alan? enggak ada. Oh nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan berarti pelajaran hari ini tentang variabel ya. Jadi Alan udah tahu gimana cara nyimpan data ya. Oke, so that's it Alan untuk kelas yang hari ini kita cukupkan. Dadah. Selamat Udah, siang Alan. makasih. Bye. Happy weekend ya. Ya, makasih.